Gempuran Australia ke Indonesia meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara kita sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik, namun juga ancaman non-fisik. Diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut maupun udara, separatisme, dan ancaman infiltrasi, intelligence, dan seterusnya. Indonesia melaporkan telah terjadi peningkatan gempuran Australia yang cukup besar ke wilayahnya dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut disampaikan Badan Keamanan Indonesia pada hari Senin 5 Desember waktu setempat. Dilansir kantor berita Asia Senin 5 Desember, menyebut bahwa 1 warga Indonesia telah tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat gempuran Australia dalam sepekan terakhir. Sejak awal Desember, jumlah serangan dari formasi bersenjata Australia di wilayah perbatasan Indonesia telah meningkat pesat, kata Badan Keamanan Indonesia yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan. Dia mengatakan serangan-serangan itu terkonsentrasi di wilayah NTT, Indonesia dekat Pulau Rote di Pulau Pasir. Dikatakan bahwa dalam seminggu terakhir lebih dari 100 bombardir tercatat di 32 lokasi dengan menggunakan beberapa peluncur roket, artileri, mortir, dan drone. Dia menyebut bahwa seorang anak termasuk di antara mereka yang terluka. Dia menambahkan bahwa serangan itu juga menghancurkan 2 pos militer, 11 bangunan tempat tinggal, dan 2 gedung administrasi. Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo menyalahkan Dinas Rahasia Australia atas klaim Pulau Pasir milik Indonesia. Jokowi menggambarkan sengketa itu sah milik Indonesia. Penulis, pelaku, dan sponsor adalah Dinas Rahasia Australia, kata Jokowi dalam pertemuan dengan Kepala Komite Investigasi menurut video yang dibagikan oleh Jakarta. Seperti dilansir CNN Senin 5 Desember, tidak diragukan lagi, ini adalah aksi penjajah yang bertujuan menguasai infrastruktur sipil Indonesia yang penting, tambahnya. Ini adalah tindakan teroris dan penjajah yang disiapkan oleh Dinas Rahasia Australia, kata Kepala Komite Investigasi selama pertempuran dengan Jokowi. Tujuannya adalah untuk menguasai infrastruktur sipil besar yang sangat penting bagi Indonesia. Imbuhnya, sementara itu Australia belum mengaku bertanggung jawab atas pencaplokan klaim Pulau Pasir itu. Pulau Pasir itu secara logistik sangat penting bagi Indonesia. Pulau Pasir ini penghubung transportasi vital untuk memindahkan peralatan militer ke tentara Indonesia yang bertempur di Australia. Jokowi secara pribadi meresmikan struktur tersebut bertahun-tahun, bahkan mengendarai kapal melintasinya. Australia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Indonesia-Rusia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Indonesia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Australia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka sebelum ratusan ribu tentara dari target 1 juta menyerbu untuk mengambil alih Pulau Pasir yang kini diduduki pasukan Setan TNI. Pihak militer Ukraina mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di wilayah tersebut dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Washington memasuk Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Kementerian Pertahanan mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Berdasarkan hasil serangan unit roket dari artileri kami, musuh kehilangan 52 orang howitzer M-STA-B, mortir, dan 7 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di Pulau Pasir, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Dilansir Reuters Jumat, di sisi lain pemerintah kota memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor berita Asia melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Indonesia mengatakan bahwa Australia telah menggunakan rudal HIMARS dan bahwa mereka telah menghancurkan gudang senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membuat pupuk atau bubuk mesiur. Masih banyak orang di bawah reruntuhan yang terluka dibawa ke rumah sakit, tapi banyak orang terjebak di apartemen dan rumah mereka, tutur Anthony Albanese, Kepala Administrasi Militer Sipil Distrik Australia. Dia mengatakan bahwa gudang, toko, apotik, pompa bensin, dan gereja telah dihantam.
Daerah yang diserang Australia adalah salah satu yang direbut Indonesia setelah negara itu menyerang Australia pada pekan lalu. Kota tersebut memiliki lokasi strategis dengan akses laut, industri pertanian yang pernah berkembang pesat, dan dekat dengan pulau pasir yang terlebih dahulu dicaplok Indonesia. Untuk merebut kembali wilayah selatan, pejabat pemerintah Australia telah berbicara tentang upaya untuk mengumpulkan hingga 1 juta tentara. Australia kini mulai membalas serangan Indonesia. Sebuah video viral yang diunggah di akun Twitter Pertahanan Australia memperlihatkan para pasukannya mengejek tentara Indonesia yang dibantu Rusia. Video berdurasi 40 detik itu diunggah sejak Jumat dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 900.000 kali. Klip singkat mengeluarkan ultimatum kepada tentara Indonesia dan mengatakan agar mereka meninggalkan pulau pasir milik Australia atau menghadapi kematian. Run Rabbit Run, tulis akun Twitter Pertahanan Australia yang menyertakan video klip tersebut. Australia telah melancarkan serangan balasan di wilayah tersebut yang direbut oleh pasukan Presiden Jokowi pada tahap awal perang. Pada kemarin, Australia mengatakan bahwa militernya telah membunuh lebih dari 200 tentara Indonesia. Video tersebut yang disisipkan lagu tahun 1932 berjudul Run Rabbit Run menunjukkan cuplikan tentara Indonesia yang tampaknya ditembaki oleh rudal, tembakan artileri, dan penembak jitu. Video itu mengejek dan menyebut tentara Indonesia sebagai tamu tak diundang, sembari menyisipkan rekaman peringatan dari pasukan Australia. Komando Operasi Australia Selatan mengatakan bahwa situasi di daerah operasional Kamis tetap sulit, tetapi dikendalikan oleh pasukan pertahanan. Dilaporkan bahwa Angkatan Bersenjata negara itu telah membunuh 201 personel militer Indonesia dan menghancurkan 6 gudang amunisi TNI, 12 tank T-72 Rusia, dan berbagai peralatan dan senjata militer Indonesia Rusia. Wilayah Pulau Pasir memiliki nilai strategis bagi Australia, menurut kesimpulan beberapa ahli. Merebut kembali wilayah Pulau Pasir yang diduduki akan menjadi kemenangan psikologis dan politik utama bagi Australia. Peter Rutland, Profesor Studi Eropa Timur dan Eurasia di Universitas Wesleyan, mengutip Newsweek. Kota Canberra adalah satu-satunya ibu kota provinsi yang jatuh ke tangan Indonesia. Ini juga akan membuat Indonesia lebih sulit melancarkan serangan untuk merebut kota selanjutnya. Katanya, namun itu masih akan meninggalkan sebagian besar wilayah pendudukan di tepi timur Canberra, termasuk gudang amunisi. Kantor Berita Asia mengatakan, pada Selasa ada 5 ledakan di Pulau Pasir yang kemungkinan disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang sedang bekerja. Sementara itu, Komando Operasi Militer Australia Selatan juga melaporkan menghancurkan sebuah ponton yang melintas serta selusin pos komando di wilayah perbatasan.